bahwa stroke ini merupakan penyebab kematian yang banyak terjadi di dunia, di Indonesia juga, dan juga penyebab kecacatan yang termasuk peringkat-peringkat awal. Jadi stroke ini adalah gangguan pembuluh darah di otak. Ya. Jadi gangguannya bisa dari di dalam pembuluh darah otak sendiri atau pembuluh darah yang menuju ke otak. Jadi ada stroke retina dan stroke spine. Jadi memang secara umum ada stroke sumbatan dan juga stroke perdarahan ya. Betul. Ya. Tetapi ada juga nanti stroke yang menyerang usia muda. Itu penyebabnya apa? Banyak sekali, diantaranya mungkin tadi kita ingat ada jantung tadi ya. Jantung untuk memompa itu ya. Kadang ada gangguan di situ, entah gangguan katup atau gangguan yang lain dari fungsi jantung. Sehingga nanti terjadi sumbatan ke otak, itu juga bisa terjadi pada usia muda. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya Fahmi, saya PPDS dari Program Studi Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan pada pagi hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita salah satu staf kami. Beliau adalah Dr. Muhammad Saiful Ardi, spesialis neurologi konsultan. Dan beliau adalah salah satu staf yang berada di divisi neurovaskular, gitu, Dok. Iya, betul. Salah satu divisi yang memang cukup sering penyakitnya kita temui, gitu, Dokter. Iya. Iya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dok. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, sehat, Dokter Fahmi. Iya. Jadi pagi hari ini, Dok, Iya. kita akan membahas bersama terkait hari atau salah satu hari yang sering kita peringati tiap tahunnya, yakni tentang World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia. Iya, betul. Nah, yang nantinya mungkin akan diperingati tiap tanggal 29 Oktober, gitu. Nah, untuk tema tahun ini adalah Every Minute Count atau setiap menit bermakna. Nah, bagaimana Dr. Ardi sendiri untuk menanggapi atau menilai makna dari tema tersebut, Dok? Ya, baik. Terima kasih Dr. Fahmi ya. Jadi benar yang tadi disampaikan Dr. Fahmi ya. Jadi stroke ini memang perlu kita ingatkan ya, kita peringati tentang Hari Stroke Dunia ini. Jadi memang bukan perayaan tapi peringatan untuk mengingatkan kita semuanya tentang bahaya stroke ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa stroke ini merupakan penyebab kematian yang banyak terjadi di dunia, di Indonesia juga, dan juga penyebab kecacatan yang termasuk peringkat-peringkat awal ya. Jadi sebagai gambaran Dr. Fahmi, mungkin kita sudah sering baca ya, kita browsing, kita tahu bahwa ada data dari Badan Kesehatan Dunia bahwa stroke ini tahun 2019 di dunia ini mungkin penyebab kematian yang nomor 2 ya, bukan peringkat-peringkat atas, tapi di Indonesia ini ya peringkatnya nomor 1 sebagai penyebab kematian. Nah, ini tentu menjadi suatu problem yang perlu kita tangani bersama. Jadi melibatkan banyak semua pihak sehingga kita bisa tahu stroke itu apa, sehingga nanti penanganannya apa, itu yang nanti kita harapkan bisa dicegah untuk terkait stroke ini. Ya, iya. itu. Memang penting sekali ya, Dok ya, Ya, untuk masyarakat menyadari terkait bahayanya stroke ini. Betul. Nah, lantas apa sih, Dok, sebenarnya penyebab tersering terjadinya stroke yang mungkin saat ini sudah banyak di kalangan masyarakat ya? Kira-kira penyebab yang tersering apa ya, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Dr. Fahmi. Jadi stroke ini adalah gangguan pembuluh darah di otak. Ya. Jadi gangguannya bisa dari di dalam pembuluh darah otak sendiri atau pembuluh darah yang menuju ke otak. Ya, jadi sederhananya kita ini punya pompa jantung, ada pembuluh darah yang menuju ke otak lewat leher, pembuluh dari daerah leher sampai nanti ke otak. Nah, itu gangguannya untuk stroke ini bisa terjadi entah dari jantungnya sumber penyebab gangguan itu atau di pembuluh darah dari leher sampai pembuluh darah yang dalam otak. Nah, pembuluh darah di otak itu bisa mengalami sumbatan buntu. Jadi kalau pipa, kita bayangkan sebagai pipa pembuluh darah yang tentu ini sangat canggih ya, karena ciptaan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita bayangkan seperti sebuah pipa, pipa itu bisa buntu. Jadi yang pertama, kita kenal dengan namanya stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Jadi buntu. Yang kedua, stroke perdarahan. Pipa tadi, selang pembuluh darah tadi bisa sobek. Itu yang kita kenal dengan stroke perdarahan. Jadi ada 2 macam jenis stroke tersebut. Nah, kemudian semakin berkembang. Ternyata stroke itu bukan hanya tadi di otak saja, tetapi berkembang. Ada stroke sejak tahun 2013 definisinya bertambah. Jadi ada stroke retina dan stroke spine. Ya, jadi retina itu
tentu kita ingat ya di daerah mata ya, Dr. Fahmi ya. Jadi sebelum masuk ke otak tadi, dari jantung sebelum masuk ke otak itu ada yang belok ke depan ya. Itu bisa juga mengalami sumbatan. Nah, itu masuk kriteria yang tadi disebut dengan retinal stroke. Ya. Jadi memang secara umum ada stroke sumbatan dan juga stroke perdarahan ya Betul, dokter ya. betul. Dan penting juga dok untuk masyarakat tahu nih dok, gejala awalnya apa sih dok untuk stroke ini? Kira-kira apa yang masyarakat tuh bisa alami kalau misalkan masyarakat jadi tahu nih, oh ini saya stroke, saya harus ke rumah sakit. Nah gejalanya pertama kali apa dok? Ya, baik. Jadi benar dokter ya. Jadi kita harus tahu gejalanya dulu. Jadi ada beberapa macam teknik untuk kita tahu gejala. Jadi di Indonesia sudah ada segera ke RS. Jadi kalau ada gangguan berbahasa, pelu dan seterusnya. Kalau internasional kita juga ada yang mungkin kita juga mudah untuk menghafalnya. Jadi kampanyenya secara global itu adalah FAST atau BFAST. Jadi BEFAST, BFAST. Jadi gejala stroke itu bisa berupa apa saja. Yang pertama bisa gangguan balance. B-nya itu balance, jadi gangguan keseimbangan. Ya, mungkin pasien stroke akan merasa gliyeng, bliur, ya, mumet. Nah, itu bisa. Apalagi kalau stroke-nya kena bagian otak yang kita sebut dengan namanya cerebellum atau otak kecil. Itu kan kita tahu ya pusatnya keseimbangan, ya, koordinasi tubuh kita, keseimbangan, sehingga pasien bisa gangguan balance yang pertama. Kemudian yang kedua, E-nya ini eye. Tadi ya, ada retina stroke, eye. Jadi pasien stroke bisa keluhannya berupa mata kabur satu sisi, entah kanan, entah kiri, atau kita menyebutkannya lapang pandang menyempit. Jadi pasien mengeluh, kok sempit ya, saya ini melihat kok sempit, ada gelap di satu sisi, atau di seperempat atas, seperempat bawah. Itu bisa jadi itu stroke atau penyakit lainnya. Yang ketiga, tadi BE, ini F. F-nya itu adalah face. Ya. Jadi face itu merot, muka separuh merot. Ya, itu gejala stroke yang mungkin orang awam sudah tahu semua ya. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa kalau merot hati-hati stroke. Ya. Kemudian A-nya arm ya, atau lengannya, kakinya lumpuh separuh, lemah separuh. Ya, itu sudah orang sudah tahu. Wah ini ada lemes separuh, langsung ini mungkin stroke. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya S. S itu speech. Ya, speech itu gangguan berbicara. Juga bisa berupa gangguan berbahasa. Jadi gambarannya pasien stroke itu bisa pilu atau cadel ya. Kalau orang biasanya, ini biasanya ngomongnya lancar kok nggak bisa bilang R jadi L. Padahal biasanya ngomongnya lancar, bisa bisa ngajar, bisa ini semuanya lancar. Ya. Tapi berikutnya mungkin pasien stroke kita menyebutnya ada afasia ya. Jadi ada istilah afasia, pasien itu nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar omongan, tapi bisa nangkap omongan kita. Ya, yang kedua afasianya juga ada jenis yang lain yang kita sebut dengan afasia sensorik. Jadi pasiennya bisa ngomong. Jadi mungkin kita bisa nemui pasien kok banyak ngomong ya, bisa ngomong banyak tapi nggak nyambung, nggak bisa nuruti perintah kita. Misalnya, Pak angkat tangannya, jawabnya orang lain nganggap ini kok mulai melantur ya, sehingga sering gangguan speech ini masyarakat kadang dikira gangguan jiwa. Ternyata pasiennya ada sumbatan di otak di daerah yang mengurusi untuk fungsi berbahasa. Itu gejala di antara gejala stroke itu Dr. Fahmi. Iya. Jadi memang banyak sekali ya dok ternyata gejalanya dari stroke itu ya dok ya. Lantas bagaimana ya dok masyarakat bisa tahu kalau misalkan oh ini stroke, oh ini bukan. Kira-kira ada yang membedakan nggak dok dengan gejala-gejala penyakit yang lain? Iya betul Dr. Fahmi. Jadi memang ada penyakit-penyakit lain yang mirip dengan stroke ya. Yang gangguannya terutama yang di otak ya. Jadi misalnya tumor otak itu juga kadang mirip dengan stroke. Atau pasien penurunan kesadaran misalnya karena gula yang terlalu rendah, itu kadang pasiennya juga datang ke rumah sakit dengan penurunan kesadaran. Dan ini yang khas untuk stroke ini adalah kita menyebutkannya dengan akut. Akut itu mendadak. Jadi mungkin pasien sebelum tidur dijak komunikasi, dijak ngomong kok nyambung, tiba-tiba bangun tidur nggak bisa ngomong, tiba-tiba bangun tidur tangannya suruh ngangkat nggak bisa, atau tiba-tiba bangun tidur kok bilang mata saya gelap satu sisi. Nah itu kita harus awas. Wah ini jangan-jangan stroke, sehingga nanti perlu segera dibawa ke rumah sakit, utamanya yang punya CT scan kepala atau MRI kepala. Ah iya dok. Jadi sudah banyak sekali memang gejalanya dan juga ada beberapa penyakit yang mungkin gejalanya hampir sama ya dok ya. Tapi yang membedakan adalah kalau pada stroke itu onsetnya atau kejadiannya tuh akut, mendadak seperti itu ya dokter ya. Nah terus belakangan memang kita sering kali lihat dok, yang terkena stroke ini pasien-pasien yang atau orang-orang yang usianya cenderung lebih tua. Nah, apakah stroke ini sebenarnya bisa terjadi pada usia muda atau bahkan anak-anak, dokter? Ya,
Betul, Dr. Fahmi ya. Jadi tadi ya, usia tua yang kebanyakan ada namanya faktor risiko stroke. Kebanyakan adalah laki, kemudian usia tua itu adalah salah satu faktor risiko stroke yang kita memang tidak bisa mengendalikan atau kita nyebutkannya non modifiable. Tetapi ada juga nanti stroke yang menyerang usia muda. Nah, itu penyebabnya apa? Banyak sekali, diantaranya mungkin tadi kita ingat ada jantung tadi ya, jantung untuk memompa itu ya. Kadang ada gangguan di situ, entah gangguan katup atau gangguan yang lain dari fungsi jantung, sehingga nanti terjadi sumbatan ke otak. Itu juga bisa terjadi pada usia muda. Atau pada usia muda itu tadi pipanya itu ya, pipa pembuluh darahnya tidak normal ya. Jadi pembuluh darah itu harusnya lurus, kemudian ketemu percabangan, itu dia kita nyebutkannya melembung atau melebar ya, seperti balon. Ada namanya aneurisma, ada juga kelainan namanya AVM, arteri vena malformasi. Jadi arteri venanya bentuknya tidak seperti normal, itu mudah sekali pecah. Yaitu bisa terjadi pada usia muda. Atau juga bisa karena tadi pipa itu tadi di dalamnya pembuluh darah itu ada isinya ya. Jadi komponen di dalamnya tidak normal. Itu kita bisa mengenalnya dengan kelainan hematologi atau kelainan komponen darah di dalamnya. Itu juga bisa terjadi pada usia muda. Iya. Ya. Jadi memang stroke ini bisa terjadi pada semua kalangan usia. Betul, ya Dok ya. Usia muda bisa, usia tua juga bisa. Betul. Nah, ini semisal kita temui seseorang yang mengalami gejala-gejala seperti stroke yang sudah dijelaskan oleh Dr. Adi sebelumnya. Nah, ini apa yang kira-kira bisa kita lakukan, Dok, untuk penanganan awal stroke tersebut? Ya, baik, Dr. Fahmi ya. Jadi misalnya ada tiba-tiba mendadak pilu, tiba-tiba lemes separuh, kemudian dijak ngomong tidak nyambung, yang pertama dilakukan adalah ya, segera dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakitnya ini bisa manggil ambulan atau kita hubungi kalau di Surabaya ini ada tim gerak cepat ya. Itu ya. Kemudian sambil menunggu kita juga bisa melakukan pertolongan. Misalnya pasien stroke-nya ini penurunan kesadaran. Ya, enggak sadar. Ya, sudah kita jangan beri minum ya. Yang penting adalah itu. Jadi jangan diberikan minum karena itu akan memperberat pada pasien penurunan kesadaran. Jadi bisa tersedak, bisa keselak masuk ke paru-paru sehingga nanti akan memperburuk stroke-nya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bebaskan jalan nafasnya, dimiringkan, mungkin baju dibuka, ya. Kemudian kita sambil menunggu ambulan atau dari tim gerak cepat itu untuk membawa ke rumah sakit yang utamanya tadi punya CT scan kepala atau MRI kepala. Iya. Ya. Jadi memang kuncinya adalah segera dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya. Akan tetapi memang nggak jarang, Dok. Jadi beberapa itu ada yang memang tidak langsung dibawa ke rumah sakit, masih nunggu kendaraan, masih nunggu keluarga yang lain. Nah, kira-kira apa yang bisa terjadi, Dok, pada orang tersebut apabila terlambat untuk dibawa ke rumah sakit? Ya, jadi kalau kita bayangkan tadi misalnya pembuluh darahnya pipa pembuluh darah yang membeli aliran ke otak itu buntu, tentu aliran yang harusnya dia dapat semprotan itu tadi berkurang, ya, sehingga misalnya kalau penyumbatan, sumbatannya akan semakin meluas. Misalnya pasiennya pertama hanya ini masih bisa ngangkat tapi lemes. Tapi kalau kita biarkan dia sama sekali tidak bisa ngangkat atau lumpuh. Itu salah satu yang kita khawatirkan. Sehingga kenapa tadi ada namanya kita menyebutkannya golden period atau waktu-waktu awal yang sangat penting 3-4,5 jam untuk menangani stroke karena kita cegah terjadinya kecacatan pasca stroke-nya ini. Nah, iya. Jadi intinya kita jangan sampai terlambat ya, Dok, ya, untuk langsung membawa seseorang yang kita curigai dengan stroke untuk ke rumah sakit. Nah, terkait pelayanan stroke sendiri, Dok. Nah, ini saya ada suatu kabar bahwa RSUD Sutomo sudah mendapatkan predikat Golden Award dari World Stroke Organization, dari Angel Award. Nah, ini terkait pelayanan stroke di Sutomo sendiri, Dok. Itu kira-kira sudah sampai sejauh apa sih, Dok? Betul ya. Jadi memang ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini sangat lengkap ya. Jadi sejak di UGD bahkan untuk pre-hospital manajemen itu kita melibatkan teman-teman yang lain. Jadi ada di lingkungan lokal, regional itu sudah ada ya. Kalau misalnya kita sudah koordinasi dengan di kota kalau Surabaya ini tim gerak cepat, kemudian kader Surabaya Hebat dan teman-teman Puskesmas dan tenaga kesehatan yang lain itu Sutomo rutin kita komunikasi ya, penyuluhan, pelatihan dan seterusnya. Kemudian di rumah sakitnya pun, nah ini alhamdulillah alat-alatnya lengkap dan obat-obatannya juga ada. Seperti tadi misalnya pengencer darah tadi. Nah, di UGD IRD Dr. Sutomo ini sedia 24 jam ada. Ya, jadi kalau ada sewaktu-waktu serangan stroke jangan ditunda. Walaupun malam hari segera bawa ke IRD Sutomo. Nanti kita ada tim. Jadi ada nanti namanya code stroke. Itu salah satu variabel yang dinilai juga ya, kecepatan penanganan stroke sejak awal. Berapa menit dilakukan CT scan kepala. Kemudian masuk obat pengencer dan seterusnya sehingga tadi masuk dalam kriteria
penghargaan tadi ya. Iya. Jadi alhamdulillah Sutomo juga dapat itu ya. Kemudian apa perlu nanti setelah diberikan pengencer perlu tindakan lanjut, misalnya tahu pembuluh darahnya tadi yang sumbatan, itu bisa nanti dilakukan ada namanya trombektomi atau kita lanjutkan tindakan untuk mengencerkan daerah yang buntu tadi dengan tindakan dengan teman-teman neurointervensi. Iya. Jadi memang ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya dok Betul, ya ya. di RSUD Sutomo ini. Terlebih kita juga baru-baru ini dok yang saya dengar RSUD Sutomo juga memperoleh penghargaan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Jadi sebagai 12 rumah sakit terbaik di pelayanan saraf ya dokter Betul, ya. ya, alhamdulillah. Iya, memang pelayanannya begitu komprehensif, Ya. lalu cepat dan juga banyak tim yang sudah terbentuk di situ. Nah dokter, mohon izin dok, misalkan ini nanti pasien sudah selesai dirawat, terus akhirnya diperbolehkan pulang. Nah kira-kira apa yang bisa keluarga lakukan ketika pasien tersebut atau orang yang dengan stroke tersebut yang sudah selesai perawatannya untuk bisa dilakukan keluarga di rumah? Perawatannya seperti apa gitu? Ya, betul, pahami ya. Jadi setelah terkena stroke, nanti masih ada lanjutannya. Jadi setelah dipulangkan, kita biasanya menyampaikan ke keluarga untuk rutin kontrol. Ya, karena setelah buntu, nah itu misalnya setelah penyumbatan, buntu itu tentu dicegah biar tidak buntu lagi. Nah itu yang sehingga nanti mungkin pasiennya perlu minum obat pengencer darah yang bisa rutin diminum tiap hari. Itu kita pantau, biasanya seminggu pertama kontrol ke polisaraf, baru nanti rutin sebulan sekali, baru nanti mungkin pasiennya bisa, mungkin kadang ada pasien dari daerah, bisa kembali ke daerahnya untuk terapi-terapi itu. Jadi yang kita harapkan adalah pencegahan stroke berulang atau kita kenal dengan secondary stroke prevention. Habis kena stroke, jangan sampai kena stroke lagi. Karena ada anggapan, ya, di masyarakat ada yang menganggap bahwa kalau orang sudah kena stroke, itu kebal stroke. Jadi dianggap seperti gabak, cacar itu ya. Oh ini sudah kebal, sudah ada vaksinasi, bukan ya. Tapi malah orang habis kena stroke, resiko terkena stroke berikutnya itu tinggi. Itu yang kita cegah. Iya. Jadi memang jangan sampai terkena serangan stroke berikutnya ya dok ya. Ya, betul. Nah tapi mungkin ini kita sedikit sharing dokter. Barangkali dokter ada pernah menemui hambatan atau mungkin ada pengalaman sulit dalam menangani kasus stroke ini dokter. Mungkin bisa dibagi ke kami semua dokter. Ya betul ya. Jadi beberapa masalah adalah keterlambatan datang ke rumah sakit sehingga penanganannya terlambat ya. Itu kemudian itu beberapa memang karena ya kadang perlu keluarga besar untuk memberikan putusan. Ini misalnya mau dilakukan pengencer darah, nunggu dulu. Anak yang pertama datang, anak yang kedua belum datang, anak yang ketiga itu kadang molor sehingga kita biasanya kita panggil siapa yang paling berhak untuk memberikan keputusan ya. Kalau masih ada ibunya, istri ya, misalnya kita minta beliau untuk segera memutuskan karena itu tadi golden period, jendela yang harus kita segera kejar kalau bisa 3 jam, 4,5 jam. Walaupun setelah itu masih ada terapi-terapi lain yang bisa masuk, tetapi kalau bisa awal itu yang bisa kita kejar, Dr. Fahmi. Jadi memang sebisa mungkin kita kejar waktu itu tersebut ya dok ya. Jadi 3 sampai 4,5 jam pasien atau orang dengan stroke tuh harus segera dibawa ke rumah sakit. Betul. Gitu ya. Ini mungkin yang terakhir dokter. Ya. Barangkali dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat Sutomo? Ya, baik, terima kasih Dr. Fahmi. Jadi mungkin ya, kita tadi itu ya gejala stroke, ya, kemudian ada namanya faktor risiko stroke. Mungkin itu yang gejala tadi ya. Jangan lupa kalau ada BIFAS, mudah-mudahan tidak ada yang kena BIFAS tadi ya, gangguan balance, gangguan eye mata, face, muka merot, armnya, tangan kaki lemes separuh, gangguan berbahasa, jangan sampai terjadi. Tapi kalau ada gejala itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian juga berhati-hati, kita kenal kalau tadi ada secondary prevention, orang sudah kena stroke jangan sampai kena stroke. Ada juga namanya primary prevention. Pasiennya belum kena stroke, tapi punya penyakit seperti kencing manis, diabetes mellitus, hipertensi, kemudian dislipidemia atau kolesterol yang naik, itu waspada jangan sampai kena stroke sehingga nanti perlu pemeriksaan, ya, kontrol. Barangkali ternyata ada namanya TIA, ya. Jadi TIA itu serangan otak sepintas, transient ischemic attack. Jadi sebelum stroke itu kadang ada alarm. Sebelum buntu pipa itu kadang ada yang jendel buntu-buntu ya. Kayak pipa kadang kita nyemprot pipa nyiram tanaman kan kadang ada kok buntu terus brul bisa. Nah, itu kadang-kadang ada namanya TIA. Itu gejalanya mirip dengan stroke tetapi dia membaik sebelum 24 jam. Kalau ada gejala seperti itu ya, segera dibawa tadi ke rumah sakit untuk kita periksa tadi CT scan atau MRI kepala. Ya, baik. Terima kasih dokter atas sama-sama. Informasi yang kita dapatkan. Jadi banyak sekali ini tadi kita bahas terkait stroke, mulai dari penyebabnya, gejalanya, bagaimana penanganannya,
Terus bagaimana yang bisa keluarga lakukan kalau misalkan pasien ini sudah selesai untuk mendapatkan perawatan terkait stroke-nya. Dan mungkin ini balik lagi dok, ini yang terakhir. Yang tadi terakhir, ini terakhir lagi dok. Ini yang terakhir, mungkin dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bagaimana kita memperingati World Stroke Day ini dokter. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi temanya tadi ya, itu mencakup tadi gejalanya, dan yang sangat penting adalah kita aware. Ya, kita peduli ya, peduli dengan orang lain. Ya. Kalau menemukan tadi orang dengan gejala stroke, segera kita bantu. Ya, caranya tadi sudah kita sebutkan ya, beri pertolongan, panggilkan ambulan, ya, panggilkan tenaga medis untuk merujuk ke rumah sakit. Jadi aware ini yang kita harapkan pada saat stroke awal tadi, akutnya gejala-gejala awal, dan berikutnya aware setelah pasien pulang dari rumah sakit. Nah, ini butuh ya. Sehingga tetangga mungkin kok ini tidak dikontrol-kontrol kan, harusnya waktunya minum obat, tetangga bisa mengingatkan pasiennya supaya ini harus segera dibawa ke rumah sakit minum obat. Jadi aware yang kita harapkan ini untuk kita peringati di dalam hari stroke dunia ini. Seperti ini ya dok ya. Jadi memang harapannya dengan acara podcast pagi hari ini, Sobat Sehat Sutomo juga akan semakin aware, semakin peduli, semakin tahu terkait gejala-gejala awal stroke, sehingga seseorang dengan stroke bisa langsung dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dapat pertolongan dengan segera. Begitu ya dokter Ege. Dan mungkin itu saja dok untuk pagi hari ini. Terima kasih atas ilmunya, atas informasinya, yang saya rasa mungkin juga Sobat Sehat Sutomo sudah cukup terbukakan sekarang pengetahuannya, atau apa ya, yang sebelumnya masih belum tahu tentang stroke itu apa, bagaimana cara menanganinya. Paling tidak sekarang sudah ada gambaran dokter, bagaimana cara menangani stroke tersebut. Dan akhirnya kami tutup acara podcast pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk menutup acara podcast kali ini dengan satu moto atau satu kalimat yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Sehat Sutomo yang lainnya, yakni langkah kecil kita hari ini, cegah stroke di kemudian hari. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.